Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai variabel, tipe data dan operator. Namun sebelumnya saya akan berikan ilustrasi sedikit mengenai ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu variabel. Oke. Berbicara suatu variabel terkait dengan penyimpanan atau kapasitas penyimpanan atau tempat untuk menyimpan. Kalau ilustrasi di sini saya berikan lemari es atau kulkas. Kalian bisa tahu fungsinya untuk menyimpan apa. Kita akan bahas satu persatu kira-kira cocoknya lemari es itu untuk menyimpan apa. Apakah buah-buahan? Betul. Kemudian sayur-sayuran? Betul. Kemudian minuman atau jus dan sebagainya? Betul. Mungkin apakah untuk menyimpan uang? Saya kira tidak ya. Namun barangkali ada kejadian seperti ini. Jadi kulkas untuk menyimpan uang gula. Artinya apakah itu salah? Barangkali apakah itu bisa? Bisa, namun kurang tepat. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa memilih variabel itu sesuai dengan fungsinya. Untuk apa? Kalau untuk menyimpan uang ya lebih baik menggunakan brankas kan gitu. Berikutnya berbicara tentang tipe data. Tipe data ini kalau saya ilustrasikan ada gambar di layar, yaitu mengenai kegiatan rally Dakar dan off-road. Yaitu kan ada medan untuk rally Dakar dan off-road. Tipe kendaraan yang cocok kira-kira seperti apa? Apakah seperti ini? Saya kira tidak ya, karena tipe data atau kendaraan tipe ini tidak cocok untuk rally Dakar maupun off-road. Barangkali di medan tertentu masih bisa di yang datar atau di pada saat off-road di sedikit landai bisa, namun di kondisi tertentu juga tidak bisa atau bahkan tidak berfungsi. Itulah fungsinya atau kita harus benar-benar menentukan tipe data apa yang paling baik untuk logika pemrograman. Kemudian mengenai operator, kalau saya gambarkan di sini yaitu penggunaan prosedur atau fungsi untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya contohkan di sini adalah permasalahan yaitu bagaimana kita akan memadamkan api yang besar ini atau kebakaran rumah ini. Apakah kita menggunakan prosedur atau operator tenaga pemadam kebakaran atau seorang dokter? Bagaimana menurut Anda? Pastilah lebih cocok yaitu petugas pemadam kebakaran, karena dia yang bisa menyelesaikan satu masalah kebakaran, meskipun mungkin selanjutnya ada korban cocok untuk diselesaikan oleh dokter. Kejadian yang lain misalkan di suatu area jalan utama suatu wilayah terjadi kemacetan seperti ini. Menurut Anda kira-kira yang cocok adalah siapa yang melakukan penyelesaian masalah ini? Apakah petugas kepolisian jalan raya lalu lintas atau mekanik? Barangkali mungkin mekanik dipaksakan bisa ya mengatur, namun tidak secepat atau tidak selancar polisi dalam menyelesaikan masalah ini. Itulah kembali lagi bagaimana kita pandai-pandainya dalam memilih tipe data untuk menyelesaikan masalah menggunakan logika pemrograman. Nah, untuk relasi database juga gitu. Untuk berelasi, tipe data yang sama yang lebih bagus untuk berelasi dengan tipe datanya. Bahkan seringkali kalau kita tipe datanya tidak bisa, itu akan ditolak. Misalkan kita manusia berkomunikasi dengan binatang, pasti mengalami banyak sekali kendala atau permasalahan. Bahkan mungkin sesama manusia kalau kita berkomunikasi dengan orang Spanyol, dengan orang Prancis juga sedikit mengalami kendala karena bahasa yang kita gunakan juga tidak sama atau tipe bahasanya tidak sama. Demikianlah kira-kira ilustrasi dari variabel, tipe data dan operator yang nantinya akan kita bahas lebih dalam materi yang saya akan sampaikan berikut ini.
eh, kita akan mulai belajar mengenal variabel, kemudian tipe data. Apa itu variabel? Variabel digunakan untuk menyimpan sebuah value, data atau informasi. Kemudian nama variabel diawali dengan tanda dolar. Tentu saja ini kalau kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP web base, variabel ditandai dengan simbol dolar di awal nama variabel. Kemudian panjang tidak terbatas. Setelah tanda dolar diawali oleh huruf atau underscore. Karakter berikutnya biasa terdiri dari huruf, angka, dan karakter tertentu. Ini contoh-contoh aturan pembuatan nama variabel di PHP. Ya. Kemudian bersifat case sensitif, tidak perlu dideklarasikan. Tidak boleh mengandung spasi. Variabel tidak boleh ada spasi. Contoh lebih dalam di penulisan variabel dalam PHP, contoh seperti ini. Kalian bisa baca ya tadi. Kemudian dolar, i, dolar, huruf besar, huruf kecil. Tapi saran saya, nama variabel huruf kecil semuanya. Huruf besar semuanya. Atau bahkan huruf kecil aja. Saran saya, itu lebih umum dipakai oleh hal yang banyak. Nah, ini contoh yang salah seperti ini. Tidak boleh diawali dengan angka. Setelah simbol variabel, tidak boleh diawali dengan simbol atau angka. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Ya kan? Ini boleh nih. Underscore salah, spasi satu, nggak boleh. Kemudian ada simbol-simbol karakter khusus yang lain, ada bintang, ada pangkat dan sebagainya, itu tidak disarankan tidak pergunakan atau alias salah. Kemudian sifatnya case sensitif. Karena artinya apa case sensitif itu adalah sensitif huruf besarnya, case-nya. Contohnya, ini ya, kamu belajar definisikan ini. Ada variabel Andi, di mana variabel ini namanya atau hurufnya kecil semuanya. Variabel Andi berisi value Andi. Kemudian variabel itu akan ditampilkan. Namun, apa yang menjadi perbedaan di sini huruf A-nya besar. Akhir artinya variabel ini tidak dikenali. Undefined variable Andi. Nanti ada perintah errornya atau message errornya. Undefined variable Andi. Contohnya itu ya. Kemudian beberapa variabel di PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Betul. Bedanya di situ. Kalau di PHP variabel yang kita bikin bisa ditaruh di atas, tengah, bawah, bisa tanpa harus mendeklarasikan dahulu. Nah, ini karakteristik dari variabel di PHP. Kemudian variabel dalam PHP tidak bertipe. Nah, ini kelebihan dari PHP bahwa variabel di dalam PHP tidak memiliki tipe. Namun pada saat variabel itu akan kita berikan operasi, tipenya harus sama. Maupun relasi itu tipenya harus sama. Itu kelebihannya. Beda dengan Pascal C atau bahasa pemrograman lain, itu perlu tipenya harus dideklarasikan. Berikutnya yaitu cara memberikan nilai kepada variabel. Perintah pemberian nilai kepada sebuah variabel disebut dengan assignment atau pemberian nilai. Jika variabel tersebut belum pernah digunakan dan langsung memberikan nilai awal, maka disebut juga dengan proses inisialisasi. Nah, ini contoh pemberian inisialisasi variabel. Misalkan ada variabel nama, isinya Andi, umur 17, pesan, saya sedang belajar PHP dunia komputer. Ini namanya pemberian nilai kepada suatu variabel. Ingat, variabel itu adalah tempat penampungan, ini kan gitu. Atau bahasa lainnya adalah ember, tempat penampungan. Oke, semoga untuk variabel ini kalian tidak ada masalah. Jadi bisa mulai dimengerti.
kita beranjak ke tipe data. Oke. Definisi dari tipe data, suatu ketentuan yang mengatur jenis dan ukuran dari suatu data. Pemilihan tipe data yang tepat akan menghasilkan algoritma dan program yang lebih baik. Betul, karena saat kita memilih tipe yang salah, seperti tadi diilustrasikan pada saat medannya itu off-road, harusnya kita memilih kendaraannya kendaraan yang model off-road, supaya menghasilkan kinerja atau hasil yang maksimal. Nah, analogi dari tipe data. Tempat apa yang cocok untuk menyimpan? Contoh, ada pilihan air minum, nasi, kemudian uang kertas, uang logam, buku, alat tulis. Nah, contoh, air minum, kira-kira tempat yang cocok untuk menyimpannya apa? Botol, ember, atau bak dan sebagainya. Pastikan lebih bagus ember, botol ya. Sorry. Kemudian nasi, apakah tempat penyimpanannya berupa bakul atau piring atau mungkin ember lagi dan sebagainya. Pastilah kita akan memilih yang bakul. Uang kertas bisa disimpan di kulkas tadi itu kan, bisa disimpan di dompet. Tergantung juga uang kertasnya banyak atau enggak. Nah itu pinter-pinternya kita bisa memilih tipe data. Kemudian uang logam, buku disimpan di mana? Di almari buku atau disimpan di kulkas atau disimpan di tempat-tempat penyimpanan yang lain, misalkan kardus dan sebagainya. Itu tergantung kondisinya. Juga alat tulis. Nah ini beberapa tipe data dibedakan menjadi 5, harusnya ini tambah 1 ya, minimal 6 dit, yaitu tipe data integer, double, boolean, karakter, string, dan dit tanggal ya, tipe data tanggal, dit. Integer kita definisikan, contoh tipe data integer itu seperti ini, ada 0, ada min 12.345 atau 12345, ada positif 6789. Double, ini bedanya apa? Ada pecahannya, baik negatif maupun positif. Jadi kembali kalau integer ini sifatnya bilangan bulat, kalau di sini bilangan desimal terpecah, itu tipe datanya cocoknya bulat. Ya contohnya di sini 123,4568 minus 0,987, 3,141, kemudian 100. Nah, boolean yaitu definisinya adalah tipe data yang hanya menghimpun 2 nilai logika, yaitu true and false. True bisa didefinisikan sebagai semua bilangan selain 0, baik negatif maupun positif. Kemudian defaultnya adalah 1. False didefinisikan sebagai 0. Jadi biasanya gini, penggunaan boolean itu adalah penggunaan suatu tipe data yang memiliki hanya 2 pilihan. Contohnya apa yang sifatnya memiliki 2 pilihan? Apa ya kira-kira? Betul, jadi apakah Anda pria atau wanita? Pilihannya kan 2 kan, pria atau wanita. Tidak ada ketiga, ya, tidak ada pilihan lain dan sebagainya. Kemudian apalagi? Apakah misalnya ada pertanyaan, apakah Anda sudah menikah? Yes or not, atau true or false. Biasanya kalau true itu secara logika pemrograman itu diberikan nilai 1. Kemudian kalau false diberikan nilai 0. Itu tipe data boolean. Jadi kamu jangan salah nanti ya. Kenapa kok harus perlu itu? Karena nanti pada saat Anda membuat logika pemrograman itu lebih mudah menggunakan 1 atau 0. Kalau memang pilihannya cuma 2. Nah, tipe data karakter, semua karakter yang bisa dimasukkan di variabel bisa dimasukkan sebagai karakter. Ya. Ini contoh tipe data karakter.
Jadi ada angka, bisa huruf besar kecil, bahkan tanda baca dan sebagainya. Tipe data string. Oke. Ini string hampir sama mirip dengan karakter, namun bedanya di sini string bisa diberikan nilai atau karakter kosong. Nah, tipe satu lagi yaitu date, ya kan? Apa itu date? Tanggal. Berarti sebuah variabel yang terkait dengan hubungannya dengan tanggal. Contoh apa? Tanggal lahir, gitu kan? Tanggal kunjungan, kalau dalam dunia medis ya. Apalagi tanggal lahir, tanggal kunjungan, mungkin eh, tanggal pemeriksaan, tanggal pembayaran, sebagainya. Itu ya, itu bisa dimasukkan dalam tipe date. Kemudian memilih tipe data. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu pemilihan tipe data. Apakah data berupa angka? Jika ya, berarti pilihannya ada dua, integer atau double. Apakah data berupa logika? Jika ya, pasti tipe datanya yaitu boolean. Apakah data berupa alfabet? Jika terjadi satu karakter bisa karakter. Kalau tidak, berarti bisa string. Pilihannya ada dua, karakter atau string. Jadi ini contoh untuk membantu Anda. Kira-kira penggunaan integer dan double itu seperti apa? Nanti kita bahas lagi ya. Contoh ini kasus seperti ini. Problem. Saya ingin menyimpan tanggal lahir yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal. Tipe data yang tepat untuk tahun, bulan, dan tanggal adalah apa? Date. Ya kan? Date. Jadi menyimpan tanggal lahir, tanggal pemeriksaan, tanggal kunjungan. Saya ingin menyimpan status menikah. Tipe data yang tepat untuk status menikah adalah apa? Pilihannya menikah itu apa sih statusnya? Menikah atau tidak, atau belum menikah? Bukan tidak menikah ya, tidak menikah itu keputusan, belum tentu orang memiliki keputusan seperti itu. Berarti tipe data yang cocok adalah boolean ya. Bagus. Contoh kasus berikutnya. Saya ingin menyimpan saldo tabungan. Tipe data yang tepat untuk saldo tabungan adalah kira-kira apa? Ini nih karakternya apa? Kira-kira apakah angka, apakah logika, apakah tanggal, ataukah apakah karakter? Pasti angka ya. Nah tadi apa? Angka pilihannya dua kan? Kalau enggak integer yaitu double. Pertanyaannya, kira-kira saldo itu bisa mengandung nggak desimal nggak? Mungkin nggak saldo di tabungan kita? Pernah lihat nggak di buku tabungan kita terkait dengan saldo itu koma? Misalkan saldonya 500.000 75,6 rupiah. Kalau memang itu ada, berarti cocoknya ya sebagai double. Tapi kalau memang tidak ada, berarti atau pembulatan bilangan bulat berarti integer. Dia pilihannya tergantung kondisi. Berikutnya, kasus berikutnya, saya ingin menyimpan nama lengkap yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Tipe data yang tepat variabel ini adalah tipe datanya ada dua pilihan, string atau karakter, bisa dipilih. Tidak ada. Kalau lebih dari satu, berarti string ya. Nah, contoh berikutnya lagi nih. Saya ingin menyimpan jenis kelamin, tipe data yang tepat jenis kelamin adalah, misalnya ada pertanyaan gini, pendaftaran pasien kan gitu kan. Pendaftaran pasien ada pertanyaan jenis kelaminnya. Kira-kira pilihannya berapa? Laki-laki, perempuan, anjing, enggak kan? Jadi pilihannya cuma dua, laki-laki atau perempuan. Tepatnya adalah boolean. Saya ingin menyimpan golongan darah. Tipe data yang tepat untuk golongan darah adalah apa? Golongan darah paling cuma A, B, AB, gitu kan. Tapi cocoknya adalah apa? Karakter. String juga boleh bisa. Contoh berikutnya,
Saya ingin menyimpan rata-rata tinggi badan dari seluruh anggota kelas. Tipe data yang tepat untuk rata-rata tinggi badan adalah tergantung. Nah, kalian bisa simulasikan. Kalau di sini ada tinggi badannya sekitar macam-macam gitu, kemungkinan hasilnya rata-rata itu ada desimalnya enggak. Kembali kalau ada desimalnya berarti tipenya adalah double. Kalau tidak ada desimalnya atau bilangan bulat berarti integer. Ya, mudah kan? Saya ingin menyimpan selisih tahun antara tahun ini dengan tahun kemerdekaan Indonesia. Tipe data yang tepat untuk selisih tahun, kalau cuma selisih tahun itu cukup dengan integer. Ya, tapi kalau lengkap, misalkan akan menyimpan atau menghitung denda, ya kan? Denda peminjaman buku. Misalkan Anda meminjam buku 3 hari yang lalu harusnya dikembalikan. Berarti kan cara menghitungnya hari ini dikurangi hari Anda meminjam buku, ya kan? Sehingga ketemu dendanya berapa, karena terkait dengan hari, bulan, dan tahun. Tapi kalau hanya tahun saja itu cukup integer. Paham ya? Sebuah perusahaan menghitung gaji karyawan, seorang karyawan mempunyai gaji pokok, gaji yang akan dibawa pulang, sudah dikurangi pajak dan sebagainya. Nah, ini nanti kalian jawab ya di di Google Classroom pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian sebagai bentuk evaluasi ya, apakah tipenya integer, double dan sebagainya. Nah, ini contoh mengidentifikasi variabel di dalam PHP. Oke, itulah jenis-jenis dari operator kalian bisa pelajari. Kemudian jangan lupa di sini nanti akan saya berikan penugasan ya. Apa itu penugasannya? Oke, ini penugasannya di modul 2 atau TM2. Kalian baca perintah-perintahnya, ya kan? Ini ada juga uraiannya, penjelasannya. Kemudian kalian coba buat script di sini, hasilnya kalian capture, kalian screenshot, ya kan? Pakai snap tool, snipping tool atau print screen dan sebagainya. Kemudian dimasukkan di kotak merah ini sebagai hasil pertama. Besar kecilnya tidak harus seperti ini. Kalau memang hasil screenshotnya gambarnya besar, tapi juga jangan terlalu besar juga. Yang proporsional, yang penting taruh di ini, dan tidak perlu dikasih kotak merah lagi. Ya, intinya adalah setiap kali ada perintah PHP ini, screenshotnya taruh di bawahnya. Kemudian di variabel juga gitu. Ini ada penjelasan variabel. Kemudian ada perintah untuk pembuatan program, scriptnya di sini, variabelnya juga ini apa itu, kan? Nah, ketiklah program yang ada di kotak ini, kemudian hasilnya screenshotnya taruh di bawahnya, gitu ya. Kemudian berikutnya juga sama, ada sekitar berapa? Ada sekitar 4 ya, kalau nggak salah 4. Nah, 4 ya. Jadi tugas kalian adalah membuat atau mengetik script yang sudah saya buat ini, kemudian hasilnya seperti ini nanti di screenshotkan atau ditaruh di kotak-kotak yang bawah ini. Ya. Mau screenshotnya saja yang dikirimkan boleh. Jadi tapi urut ya. Gambar 1, gambar 2 itu sesuai dengan perintahnya atau diberikan penjelasan juga boleh. Jadi misalkan ini tentang variabel, kemudian screenshotnya hasilnya di bawahnya apa, sebelumnya nanti tentang tipe data, hasilnya apa. Jadi nggak usah semuanya ini dikumpulkan tulisannya ini boleh. Oke, dikumpulkan nanti di Google Classroom.
Saya kasih waktu berapa minggu? Seminggu cukup ya. Berarti hari ini hari Selasa, minggu depan kita kumpulkan. Saya kira cukup, tidak ada masalah. Oke, itu kira-kira kita mengenal variabel, kita mengenal tipe data, dan kita mengenal operator. Jadi semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tetap berlatih, dan mohon maaf sebelumnya jika materi ini sangat terlambat karena banyak hal yang harus saya kerjakan di unit IT ya. Mohon maaf juga ada gangguan yang lain. Jadi silakan berlatih dan belajar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.